mendadak. Saya mau salam dulu. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Nah dok, gimana dulu waktu pertama kali ya kan ceritanya bisa ketemu? Ini kan pasti teman-teman pengen tahu nih. Karena hal yang paling sulit biasanya adalah memulai, betul ya? Terus waktu ngelihat dokter Fenty awalnya gimana? Pasti kan nggak langsung, mau dong jadi agen asuransi. Kita aja nggak ada yang gitu. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Kecuali anak saya ya. Langsung aja gue mau bisnis apa lagi udah ini aja. Ya, nanti ya ada sesi khusus lah itu ya. Kali ini sesinya dokter Sagita. Boleh dong dijelasin biar teman-teman juga bisa tahu. Thank you. Saya sharing sedikit ya. Jadi menyambung masalah gengsi dokter. Waktu saya awal join juga sebenarnya gengsi sampai beberapa bulan nggak ada activity karena tidak berani memulai. Balik anak kokoh. Berani memulai itu susah. Tapi sekalinya akhirnya saya mulai awalnya dari ring 1 dulu keluarga. Habis itu saya mulai ke ring 2 teman kuliah. Nah ini kan cici kelas waktu itu. Saya angkatan 2005, beliau angkatan 2004. Nah awal saya sharing penundaan. Oh Sagita saya sudah punya. Gitu. Jawabnya begitu. Langsung udah punya. Waktu itu saya sharing via Facebook. Iya, DM. Udah punya. Ngomongin apa tuh dok waktu DM itu? Oke, waktu itu ya seperti biasa lah ya. Intinya kita keberanian buat declare. Halo Cece, saya sekarang bisnis partner di Allianz. Ini sih berani banget loh. Ini seniornya kan? Seniornya. Biasanya teman-teman cari juniornya. Ini berani banget nih. Mentalnya luar biasa. Kita pemain basket bareng. Oke. Emang udah begini kan? Nah dulu ya gitu. Jadi balik lagi memberanikan diri, declare kalau kita tuh bisnis partner Allianz. Dengan begitu orang-orang yang akan nyari kita nantinya. Nah waktu itu saya awal ke CC. Jadi kebetulan suami saya juga dokter dan seangkatan sama Cik Fenty ini 2004. Jadi kita memang deket deh. Atma itu 2004, 2005, 2003 itu deket. Ke 2006 agak jauh karena mereka sistemnya beda. Nah waktu itu akhirnya bilang kan, terus dia bilang Sagita saya udah punya asuransi. Oke. Awalnya aku masuk lewat asuransi profesi. Awalnya, karena kan beliau spesialis ya. Jadi semua teman-teman kita yang satu angkatan, yang kakak kelas semuanya saya DM. Saya di bisnis partner Allianz. Kalau mau butuh asuransi profesi, hubungi saya gitu. Jadi waktu itu juga belum kepikiran punya karena beliau ini di Bangka. Kepikiran waktu itu, saya rumah sakit masih yang terpencil, gak butuh-butuh banget asuransi profesi gitu. Terus dari asuransi sendiri udah punya gitu. Ya udah, oke, udah. Terus balik lagi didoakan teman-teman. Didoakan. Jadi habis itu ya udah move on. Sebenarnya sedih nggak? Sedih. Gengsi nggak? Gengsi. Rasanya gimana? Malu? Iya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Karena sebenarnya nothing tulus juga buat kita. Yang sebenarnya butuh proteksi siapa? Mereka juga gitu. Ya udah. Terus akhirnya aku datang sendiri. Iya, puji Tuhan. Doa dijawab waktu itu. Mei 2021 waktu itu saya join di Agustus 2020. Mungkin saya sharing sekitar September Oktober lah ya, 2 bulan 3 bulan setelah saya selesai. Di Mei 2021 beliau datang sendiri, Sagita saya mau tahu tentang asuransi profesi gitu. Dan beliau langsung mau tahu deh tentang asuransi profesi seperti apa, karena ternyata kebutuhan dari asuransi profesi itu dibutuhkan banyak ya dari teman-teman sejawat kita. Dan beliau ini memang pada dasarnya mindsetnya keren sekali. Jadi hanya dari asuransi profesi beliau langsung berpikir tentang bisnisnya. Beliau tahu kalau harus punya income kedua, tidak bisa mengharapkan dengan satu sumber income sebagai seorang dokter. Karena balik lagi dokter juga manusia, bisa sakit, bisa nggak kerja. Dan resiko kehidupan itu bisa terjadi kapan saja. Nah, memang pada dasarnya keren banget. Ini diamond yang tiba-tiba datang dari khusus sebuah doa dan
Dan memang benar yang dia lakukan tuh begitu kan. Terus habis itu pas aku join, aku juga disuruh begitu. Jadi DM semuanya dan bilang saya bisnis partner di Alliance pada waktu itu masih BI. Karena lebih keren karena ya bisnis partner gitu. Pokoknya udah mendoakan diri sendiri ya. Jadi diajarin ngomongnya gimana gitu ya. Tak copy pas DM semuanya. Keren ya. Dan itu kayak 200 nama dan aku nggak ada yang mau, terus nangis. Gitu. Sama lagi. Belum keluar kode agent, ini manusia Semua. udah DM semua orang. Saking percayanya terhadap bisnis dan produk. Ini memang kerennya beliau Tapi ini. si Buder yang kasih tahu contohnya ngomongnya gimana nih Buder, aku nggak tahu nih cara ngomongnya. Tak WA semuanya, ditolak semuanya, terus sampai akhirnya datang satu persatu loh. Ya benar didoain, terus dia datang satu persatu. Mereka yang masih tawarin datang gitu. Penundaan 200 nama dan menangis itu dialami oleh Dr. Fenty. Jadi kalau teman-teman yang belum 200 nama nangis dan stop itu boleh introspeksi diri. boleh menangis tapi nangisnya ke leader, jangan ke suami. Kalau ke suami nanti suami jadi udah lah yang kamu mau sayang kamu sedih nangis gitu kan. Pokoknya intinya kalau misalnya kita sedih karena bisnis ini gitu ya, kita cerita ke leader, mentor karena mereka mentor kita. Kalau kita cerita ke orang yang bahkan nggak ngerti bisnis ini, nggak jalanin gitu ya, yang ada udahlah nggak bisa lah, udah nggak bisa, artinya nggak pernah. Tapi kalau leader kan, oh tenang aku datang dan mereka datang lagi. Contohnya kamu datang lagi kan? Ini keren banget, jadi beneran punya pada bersyukur banget. Memang mindsetnya bagus. Jadi kuncinya juga menemukan orang yang tepat ya teman-teman ya. Tinggal diasah sedikit, diamond. Dan emang yang aku bilang kan tadi aku cerita kan, leadernya tuh pintar banget mengidentifikasi mentor. Jadi ketemu lah sama Jonathan, akhirnya ketemu sama mengidentifikasi pertemuan penting gitu. Akhirnya aku datang mendengarkan dan merasa penting dan akhirnya mau datang sendiri. Bahkan ketika leader nggak datang, ya udah aku tetap datang karena ya ini bisnis sendiri kan gitu. Jadi ya itu dan tapi memang kita butuh leader sama mentor kalau nggak Untuk komunitas, untuk pertemuan seperti ini juga. Oke, kita saling dukung. Oke, gitu Bang, mungkin ada apa? Ada yang penasaran? Masih ada yang penasaran? Dok, sebenarnya waktu melihat pertama kali, walaupun sohib dekat lah ya. Oh enggak, malah enggak ya? Pernah main banget. Di Atma kan ada angkatan ya. Angkatan 2005, 2004. Oke. Nah, pertanyaan sekarang waktu diajak itu perasaannya gimana pertama kali diajak jadi agent di sini? Perasaannya gimana waktu itu? Perasaannya ya ini bisnis bagus banget deh intinya gitu. Jadi ya mau jalan gitu. Terus habis itu ya aku malah mesti belajar apa. Jadi aku bener BTP-nya cepet. Aku malah ngerjain yang gak disuruh ngerjain nggak sih? Kan ada BTP, ada CPD kan. Kerjain semuanya, belajar. Terus aku disuruh langganan dulu ada aplikasi New Vision, bayar itu berapa tuh? Aku beli yang paling mahal. Pokoknya gitu. Aku belajar. Jadi Buder aku ini jago banget mengidentifikasi semuanya. Jadi kayak aku penasaran gitu. Belajar. Akhirnya aku melakukan seperti yang diajarin. Coba. Pokoknya coba terus habis itu kalau misalnya orang yang aku WA bales ya langsung screenshot, aku tanya lagi udah nih jawabnya baiknya gimana gitu. Jadi dan banyak kan sih kayak yang udah ajarin itu berhasil. Satu hal yang bisa kita belajar dari Dr. Fenty adalah mau belajar teman-teman. Karena kita dari nol ya, dari nol. Maksudnya aku kalau dokter anak aku tahu lah ya tentang ilmu anak, imunisasi dan lain-lain. Tapi kalau asuransi ya aku nol. Jadi aku harus benar-benar kayak belajar. Ya Belajar. Bodoh-bodoh ikut aja dulu juga saya join juga bodoh-bodoh ikutan konatan tuh yang di Solo mungkin ada. Itu juga kita nggak pernah. Kita sampai kita BP bahkan kita sampai MDRT pertama kita belum pernah ketemu sama konatan onsite. Dari Zoom semua. Jadi aku sampai Mei 2021 join, April 2022 baru ketemu Buder secara offline. Konatan datang ke Bangka 2022 juga sama aku berangkat ke Jakarta dan kayaknya aku melihat Konatan kayak
JFW-in aku semuanya ke teman-teman. Dan pas JFW itu ya ada yang closing satu tapi nggak gerak juga gitu. Tapi yang intinya JFW itu bukan berarti kalau kita ditemani leader kita pasti closing, pasti orang jalan enggak. Tapi kita belajar dari diskusi. Ya, rangkep ya klien. Ya, jadi kayak leader kita bantu kita belum tentu closing ya kok. Tapi ya, karena itu closing itu atau saving itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah aktivitas kita, sharing produk, sharing opportunity itu kita bisa kontrol. Tapi kalau kita suruh orang ambil sama kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kontrol dia sendiri sama kekuatan doang. Ya kan? We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one Alliance. We assure your love and